Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Genta Pratama Sukasa dengan NIM 2306338 dari Prodi Pendidikan Teknik Elektro. Di sini saya akan membahas proyek 7 tentang 3-phase diode rectifier untuk industrial power supply. Jadi, 3-phase diode rectifier ini merupakan rangkaian penyearah yang digunakan untuk mengubah tegangan AC 3 fasa menjadi tegangan DC. Nah, jadi 3-phase diode rectifier ini sebuah rangkaian penyearah yang digunakan untuk mengubah tegangan AC ke DC. Dan nantinya tegangan DC ini akan digunakan untuk peralatan industri seperti inverter, motor driver, dan juga satu daya DC. Tujuan dari tugas project ini yang pertama membuat DC bus untuk industrial application, yang kedua merancang dan mensimulasikan rangkaian penyearah diode 3 fasa menggunakan software PCM, lalu mengamati dan menganalisis bentuk gelombang tegangan DC atau VDC dan arus beban hasil penyearah. Yang keempat, menentukan dan menganalisis frekuensi ripple di sebesar 300 Hz pada tegangan keluaran, menganalisis komponen harmonik pada siar keluaran, memahami prinsip kerja penyearah 3 fasa sebagai sumber DC bus pada aplikasi industri. Nah, Lalu untuk manfaatnya dari praktikum ini menambahkan pemahaman mahasiswa terhadap prinsip kerja penyearah 3 fasa dalam mengubah tegangan AC menjadi DC, meningkatkan keterampilan dalam menggunakan software PCM, melatih kemampuan analisis terhadap tegangan ripple dan frekuensi ripple, memberikan pemahaman tentang harmonisa yang muncul pada sistem penyearah dan dampaknya terhadap kualitas daya listrik. Nah, di sini terdapat spesifikasi. Yang pertama untuk input. Di sini akan digunakan input 3 fasa 380 volt 50 Hz. Lalu untuk output yang diharapkan adalah kurang lebih 540 volt DC dengan 5 ampere. Nah, nantinya di sini akan dianalisis frekuensi ripple sebesar 300 Hz dan juga harmoniknya. Dan yang pasti di sini akan menggunakan rangkaian 6 dioda atau 6 pulse rectifier. Nah, jadi apa sih 3-phase diode rectifier itu? Jadi ini merupakan rangkaian penyearah yang berfungsi untuk mengubah tegangan AC 3 fasa menjadi tegangan DC menggunakan 6 buah dioda yang disusun dalam konfigurasi jembatan penuh atau full bridge. Penyearah ini banyak digunakan pada aplikasi industri karena mampu menghasilkan tegangan DC yang lebih stabil dan memiliki efisiensi tinggi dibandingkan penyearah satu fasa. Lalu untuk alat dan bahan di sini terdapat software PCM dan komponennya itu 6 dioda, sumber 3 fasa 385 ampere, beban resistor dan juga kapasitor, lalu ground. Nah, untuk alat ukurnya menggunakan voltmeter untuk mengukur VDC dan juga ampermeter untuk mengukur arus e-load. Nah, di sini sebelum membuat rangkaian, alangkah baiknya kita menghitung nilai komponen yang dimana nantinya akan digunakan pada komponen-komponen jika sudah dirangkai. Yang pertama, sumber 3 fasa ini menggunakan V line to line RMS sebesar 380 volt dan juga 50 Hz untuk frekuensinya. Yang kedua, dioda diset dalam mode level ideal untuk menyerahkan analisis rangkaian agar mudah untuk melihat bentuk gelombang hasil penyearah, tegangan DC rata-rata, ripple voltage, frekuensi ripple 300 Hz pada 3 fasa nantinya. Nah, di sini karena resistornya di sini tidak ada disebutkan berapa nilai konstannya, jadi kita harus mencari dulu nilai resistornya dengan rumus R sama dengan V bagi I. R sama dengan V bagi I, lalu V ini diambil dari nilai yang diharapkan yaitu sebesar 540 volt dan juga dibagi 5 ampere, hasilnya sama dengan 108 ohm, yang dimana inilah nilai yang akan dipakai untuk nilai resistansinya nanti. Lalu untuk kapasitor, di sini nilai kapasitor 3300
mikrofarad dipilih berdasarkan perhitungan ripple tegangan menggunakan frekuensi ripple 300 Hz pada penyiaran 3 fasa. Jadi cara mencarinya di sini sih sama dengan I-Load dibagi F ripple kali delta V. C sama dengan 5 bagi 300 Hz dikali 5 volt. Jadi nanti hasilnya akan 0,033 Fahrenheit dijadikan ke mikrofarad. Jadi sama dengan 3300 mikrofarad. Nah, bisa dilihat di sini terdapat rangkaian 3-phase dioda rectifier yang dimana di rangkaian ini sudah dirangkai sedemikian rupa mengikuti yang gimana seharusnya. Di sini nilainya sudah diganti dengan 380, lalu diodanya sudah disetting dengan mode level ideal, lalu resistornya juga sudah diganti dengan nilai 108 ohm, dan juga untuk kapasitornya 3300 mikrofarad. Lalu untuk pembahasan rangkaian, mekanisme rangkaian ini bekerja dengan mengubah tegangan AC 3 fasa 380 volt menjadi DC menggunakan 6 dioda penyiarah, karena ketiga fasa memiliki beda sudut 120, selalu ada fasa dan tegangan dengan tegangan tertinggi dan rendah. Dioda yang terhubung ke fasa tertinggi akan mengalirkan arus ke sisi positif. Sementara dioda yang terhubung ke fasa terendah mengalirkan arus ke sisi negatif. Proses pergantian konduksi ini menghasilkan tegangan DC dari sumber AC. Nah, bisa dilihat di sini hasil simulasinya. Ini merupakan hasil SimView. Nah, di sini untuk kita lihat di measure-nya, di sini I-Load-nya yang diminta di soal itu adalah sebesar 5 ampere. Namun di sini sudah sangat mendekati, yaitu 499, yang artinya di sini sudah 4 ampere. Lalu untuk VDC yang diminta itu sebesar 540, namun yang muncul di sini sudah sangat mendekati, yaitu sebesar 537. Nah, untuk pembahasannya, berdasarkan hasil simulasi rangkaian 3-phase dioda rectifier menggunakan software PSM diperoleh bentuk gelombang tegangan DC VDC dan arus beban I-Load seperti yang ditampilkan pada grafik. Tegangan keluaran VDC terlihat memiliki nilai rata-rata yang stabil sekitar kurang lebih 530 sampai 540 VDC. Sesuai dengan spesifikasi desain yang menargetkan tegangan keluaran sebesar 540 VDC. Nah, lalu selanjutnya di sini ada analisis. Yang pertama, analisis ripple frekuensi sebesar 300 Hz pada VTT. Bisa dilihat di sini untuk output VTT-nya. Di sini terdapat ripple frekuensi sebesar 300 Hz. Kenapa kita tahu ini sudah pas dengan 300 Hz? Karena letaknya berada di tengah-tengah antara 200 dan 400 Hz. Maka nilainya sudah fix konstan dengan yang diminta. Jadi ripple pada rangkaian terlihat pada spektrum FET sebagai puncak frekuensi di sekitar 300 Hz yang merupakan hasil dari proses penyiaran gelombang 3 fasa dengan frekuensi sumber 50 Hz. Frekuensi ripple ini muncul karena pada penyiaran 3 fasa di penjembatan, dioda bekerja 6 kali setiap satu periode sumber ini sehingga menghasilkan ripple dengan frekuensi sebesar 6 kali 50 sama dengan 300 Hz. Nah, untuk analisis yang kedua, di sini ada analisis harmonik. Nah, untuk ini output analisis harmoniknya, ini merupakan yang pertama tadi juga yang disebut dengan ripple ini, dia itu merupakan harmonik, namun harmonik pertama, dan ini harmonik kedua, dan ini harmonik ketiga. Maaf ini salah. Nah, lanjut pembahasan. Harmonisa pada rangkaian terlihat pada hasil analisis FCT sebagai komponen frekuensi selain komponen DC0, yang ini DC0.
yang muncul pada kelipatan frekuensi dasar pada rangkaian penyiaran 3 fasa. Harmonisa yang dominan muncul pada frekuensi kelipatan tertentu seperti 300, 600, dan juga 900. Nah, kemunculan harmonisa ini disebabkan oleh proses switching dioda yang tidak linear sehingga gelombang arus dan tegangan tidak berbentuk sinus murni dan mengandung komponen frekuensi tambahan. Nah, lalu untuk kesimpulannya, di sini berdasarkan hasil perancangan simulasi analisis rangkaian tri-phase dioda rectifier menggunakan software PCM, dapat disimpulkan bahwa rangkaian telah bekerja sesuai dengan tujuan dan spesifikasi proyek. Rangkaian mampu mengubah tegangan AC 3 fase 350 volt 50 Hz menjadi tegangan DC yang stabil dengan nilai rata-rata 530 sampai 540 volt dan arus beban mendekati 5 ampere. Hasil simulasi menunjukkan bahwa tegangan keluaran DC atau VDC tidak sepenuhnya rata, tapi memiliki riak atau ripple kecil. Dari analisis VTT diperoleh bahwa frekuensi ripple berada di sekitar 300 Hz yang sesuai dengan teori penyiaran 3 fasa tipe 60C ini, yaitu frekuensi ripple 6 kali 50. Jadi hasilnya sama dengan 300 Hz. Dengan demikian, rangkaian tri-phase dioda rectifier yang dirancang telah memenuhi tujuan sebagai DC bus untuk aplikasi industri, menghasilkan tegangan yang stabil, ripple yang kecil, dan karakteristik harmonik yang sesuai dengan teori. Baik, mungkin sekian presentasi dan penjelasan project 7 dari saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.